Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimade Sudaningsih dengan NIM 18130411027. Pada kegiatan praktikum yang ke-8 ini, saya akan membahas mengenai sistem limfatik. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu mempelajari dan juga memahami proses dari peredaran limfa. Adapun landasan teori dalam praktikum ini yaitu pembuluh limfa adalah saluran yang membawa cairan jelas atau keputih-putihan yang disebut dengan getah bening. Cairan ini memasuki pembuluh dengan cara berdifusi ke dalam kapiler limfa kecil yang terjalin di antara kapiler sistem kardiovaskuler. Apabila sudah berada dalam pembuluh limfatik, cairan ini disebut dengan cairan getah bening yang mana komposisinya itu hampir sama dengan komposisi cairan interstitial. Cairan interstitial yang mengenangi jaringan secara terus-menerus yang diambil oleh kapiler-kapiler limfatik disebut dengan limfa. Limfa mengalir melalui sistem pembuluh yang akhirnya kembali ke sistem sirkulasi. Ini dimulai pada ekstremitas dari sistem kapiler limfatik yang dirancang untuk menyerap cairan dalam jaringannya, kemudian dibawa melalui sistem limfatik yang bergerak ke kapiler limfatik dan kemudian ke kelenjar getah bening. Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini yaitu yang pertama buku ajar anatomi dan fisiologi manusia, yang kedua atlas anatomi, dan yang ketiga buku sumber lain yang relevan. Adapun prosedur kerjanya yaitu gunakan informasi yang didapatkan dari buku sumber dan juga narasumber yang relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai jawaban dari pertanyaan. Untuk yang pertama, yaitu apakah perbedaan komponen darah dengan cairan limfa? Jawabannya yaitu yang pertama adalah cairan yang diedarkan. Pada cairan limfa yaitu getah bening, pada komponen darah yaitu darah. Yang kedua, warna cairannya. Nah, pada cairan limfa itu berwarna kuning muda dan pada komponen darah yaitu berwarna merah. Yang ketiga adalah sistem sirkulasi. Pada cairan limfa ini sistem sirkulasi terbuka dan pada komponen darah itu sistem sirkulasi tertutup. Yang keempat, penyebab aliran. Yang pada cairan limfa yaitu disebabkan oleh kontraksi otot rangka dan pada komponen darah disebabkan oleh kontraksi jantung. Selanjutnya, macam-macam pembuluh. Pada cairan limfa itu ada pembuluh limfa dan pada komponen darah itu arteri dan vena. Selanjutnya yang keenam yaitu zat yang diangkut. Pada cairan limfa yaitu lemak dan pada komponen darah yaitu oksigen, CO2, monosakarida, dan asam amino. Pertanyaan yang kedua yaitu apakah fungsi dari cairan limfa? Jawabannya, pembuluh limfa atau getah bening ini berperan dalam penyerapan cairan dan makromolekul dari jaringan yang mengambil lipid pada usus. Yang kedua yaitu mengumpulkan dan mengembalikan cairan interstitial. Yang ketiga yaitu mempertahankan tubuh terhadap penyakit dengan memproduksi limfosit. Dan yang terakhir yaitu menyerap lemak dari intestinum dan membawanya ke darah. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan proses dari peredaran limfa. Untuk jawabannya dapat dilihat pada bagan yang tertera pada slide. Pertanyaan yang keempat yaitu apakah yang dimaksud dengan kelenjar limfa? Limfa disebut juga dengan getah bening. Cairan limfa ini mengandung sel-sel darah putih yang berfungsi untuk mematikan kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kelima yaitu pernahkah saudara mendengar tentang operasi amandel? Apakah sebenarnya amandel tersebut dan dalam keadaan bagaimana diperlukan operasi amandel? Untuk jawabannya yaitu radang amandel atau tonsilitis adalah kondisi di mana amandel itu mengalami peradangan atau inflamasi. Amandel atau tonsil ini merupakan dua kelenjar kecil yang ada di tenggorokan. Organ ini berfungsi untuk mencegah infeksi khususnya pada anak-anak. Nah, adapun operasi yang dapat dilakukan sebagai penanganan radang amandel apabila mengalami kondisi yaitu adanya perdarahan pada amandel, yang kedua yaitu pembengkakan amandel yang disebabkan oleh kesulitan untuk menelan makanan, adanya abses peritonsil yaitu infeksi bakteri yang menyebabkan munculnya kumpulan nanah di amandel. Pertanyaan yang keenam yaitu pernahkah saudara mendengar sakit di ketiak? Jika di bagian tertentu tangan saudara terinfeksi kuman dan juga meradang, bagaimana saudara menjelaskan kejadian tersebut? Jawabannya, salah satu
penyebab dari rasa sakit di ketiak adalah kelenjar getah bening atau limfa. Apabila tangan atau bagian lainnya pada tangan terinfeksi bakteri atau kuman, maka kelenjar getah bening akan bekerja terlalu keras sehingga mengakibatkan peradangan serta rasa sakit pada bagian ketiak tersebut. Selanjutnya yang ketujuh yaitu penderita kekurangan protein dalam waktu yang lama menunjukkan gejala odema. Jelaskan terjadinya odema tersebut. Jawabannya, odema adalah kondisi tubuh yang membengkak dan menjadi indikasi terjadinya kwashiorkor. Ini terjadi karena asupan albumin, protein utama dalam darah manusia itu sangat sedikit.